atau membuat lebih banyak seperti itu agar saat pipettingnya lebih cukup, maksudnya pas sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi kalau dikurangi berarti dalam satu botol, katakanlah tadi Pak Fatur mau loading 10 mikroliter jadi 9,5. Berarti itu sudah otomatis jumlah yang di-load sudah pasti kuantitas hasil testingnya jadi lebih sedikit. Tapi kalau Bapak melebihkan, mengambil opsi yang melebihkan PCR mix-nya, kemudian meloadingnya dengan jumlah yang diharapkan, jadi masing-masing 10, kemudian ada sisa dikit di di micro to master mix, berarti kita punya target yang direaksikan atau yang di running saat elektroforesis, katakanlah, itu ya 10 mikroliter. Jadi tentu hasil yang di running 9,5 dengan 10 kan banyakkan 10 ya Pak ya. Jadi kita bisa berharap kuantitasnya amplifikasi tinggi kami akan larutan dibandingkan mengurangi pada saat akan di loading. Baik Ibu, terima kasih. Pertimbangannya mungkin itu Pak Fatur. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ada hal lain lagi mungkin Pak Yudi ada tambahan terkait teknik? Yang tadi Bu. Ya silakan mangga Pak Yudi. Mungkin perlu ditanya juga kekurangan itu setelah PCR atau sebelum gitu Bu? Oh sebelum tadi mah. Oh yang sebelum. Kalau yang sebelum ya memang strategi yang diambil Ibu. Kalau yang biasa kami lakukan itu yang Bu Sinto tadi sampaikan. Kenapa terjadi kekurangan? Karena kan cairan ini juga ada seperti ini nampak nempel di dinding ya. Ada interaksi ikatan apa yang tadi kohesi atau ya. Khawatir terbalik itu ya. Nah, ini yang menyebabkan kita sering kekurangan cairan, makanya bagusnya tadi dilebihkan satu reaksi atau setengah reaksi agar target volume kita membuat itu tercapai daripada mengurangi itu. Ya itu, jadi jangan betul kata Bu Sinto, nggak usah khawatir kekurangan mungkin bukan dari akurasi mikropipet, tetapi memang ada sifat ikatan bahan kimia. Jadi kita nggak bisa mengambil total habis larutan yang tidak selalu. Itu aja mungkin. Kalau yang tadi Pak Yudi sampaikan, kalau setelah PCR ada kemungkinan, ya. Jadi kalau setelah PCR kok tadi masukin 10 mikro, sekarang diambil hanya 9. Tadi salah nggak ya begitu ya, itu ada kemungkinan karena menutupnya tidak terlalu rapat, ada evaporasi, jadi jangan terlalu khawatir kalau di situ. Baik, apakah ada yang lain sebelum saya lanjutkan? Ibu izin bertanya. Silakan, dengan siapa? Dengan Francisca Bu. Oh, siapa dulu? Oh, Francisca, ya silakan. Iya Ibu, ketika pengumipet itu kan ada 2 kali tekanan ya Bu ya? Ya. Nah, untuk tekanan 1 dan 2 itu memang perlu beberapa sekon berhenti atau bisa langsung dalam cepat gitu Bu? Apa pertanyaan? Oh, penekan 1 dan kedua Bu. Oh, kalau mau mengambil larutan, Ibu hanya pakai tekanan pertama. Ya, jika mengeluarkannya, Bu? Pada saat mengeluarkannya, ya nggak lama-lama nggak ada ngaruhnya juga, cepet-cepet. Bentar ya Bu, saya praktek aja ngomongnya susah. Boleh mungkin tekanan pertama untuk mengeluarkan. Ya, mungkin kurang dari setengah detik, Bu. Berarti memang kalau mengeluarkan harus 2 stop ya, Bu ya? Oh iya. Bukan 1, terus kita lihat ada sisa atau tidak. Baru kita lanjut yang kedua. Ya, sebetulnya tadi tergantung sifat larutan. Kalau milih Q saja, seperti ini, Ibu, biasanya kita tidak khawatir airnya itu punya daya tempel yang kuat dengan dinding mikropipet. Ya, tapi kalau konsentrasinya
larutan itu tinggi, ada kemungkinan dia menempel dengan dinding tip. Jadi kalau air saja, ibu nggak pakai tekanan kedua, juga biasanya sih habis begitu ya. Tapi ini enggak sih ya. Jadi saya selalu pakai ini habis nih. Tapi kalau misalnya ibu tadi pakai yang konsentrat seperti yang ini, ibu hanya pakai tekanan pertama, itu biasanya tetap ada sisa. Konsentrasi 1,6. Konsentrasi 1,6 yang berarti 6 kali ya? ya. Ini saya hanya pakai tekanan pertama. Boleh ditulis? Ini saya hanya pakai tekanan pertama. Ada sisanya ya, Bu. Oke. Jadi saya harus pakai tekanan kedua. Gitu. Nah, jadi kalau kita nggak pakai tekanan kedua, dia tidak lepas. Tapi tadi yang air, kita nggak pakai tekanan kedua juga bisa lepas. Kalau saya pribadi, ya sudah, tekanan kedua tuh nggak rugi. Ini tadi kami bagi. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Ya Bu, Ya, silahkan. Bu. Dengan Rizky Bu. siapa? Muhammad Rizky Darajat Bu. Oh, Pak Rizky, silahkan Pak. Iya, terkait pipet ini Bu, tunjukkan di situ kan pipetnya mungkin secara merek sudah terbukti Bu ya. Kan sekarang beredar banyak pipet yang generik Bu. Maksudnya yang ya terjangkau lah dijual. Oh. Nah itu apakah hasil yang signifikan atau seperti apa Bu? Itu kan, Pak Yudi yang bisa jawab nih Pak Yudi. Ada pertanyaan sekarang banyak pipet yang generik yang harganya murah itu akurat nggak Pak? Itu betul, pertanyaan bagus. Kembali ke kepercayaan kita pada branded tertentu gitu ya. Kalau saya saya nggak mau menyebutkan merek gitu, tapi sudah ada merek-merek yang kita sudah terpercaya. Jadi kalau merek branded yang baru ya banyak masalah. Kadang akurasi cup, akurasi PCR, kalau yang PCR cup, tip juga seperti itu. Dan satu hal yang lebih penting lagi, kompatibilitas antara si pipet dengan si tipnya itu. Jadi ada tip-tip yang tidak kompatibel ya. Jadi memang ada yang sifatnya umum, perusahaan itu membuat secara umum hampir dia bisa dipakai di beberapa produk micropipet, tetapi ada yang spesifik. Nanti saya akan cari tip yang sangat spesifik sehingga dia tidak bisa digunakan. Ini saja dua ya. Ya. Jadi ini dari dua company berbeda nih. Kalau Bapak bisa lihat, ini kompatibel semua ya Pak? Ya. Yang kita pakai kompatibel semua. Walaupun ukurannya agak beda gitu. Agak beda panjangnya. Jadi mungkin itu Pak Rizky, falsafah ada harga ada barang kali ya. Ya kalau untuk pendidikan dan penelitian mungkin kita perlu cek dulu di situ. Biasanya ada ini ya Pak ya, spek alat untuk level akurasi dan semacamnya. Bagaimana Pak Rizky? Terima kasih Bu. Ya baik, sama-sama. Apakah ada hal lain? Sudah. Kalau sudah mungkin saya akan lanjut ke yang namanya pipetting yang tadi disebutkan oleh Pak Fatur. Ini mungkin yang tidak umum ya Bu. Nah ini mungkin silakan Pak Yudi. Dia nggak kompatibel sama yang mana? Ya, dia ini udah termo ya. Dia termo masih mau ke yang lain. Tapi saya coba untuk produk yang lain ya. Karena ini kebetulan dikasih ekstra Bu. Ini Eppendorf berapa? Oh 100. Ya. Kita coba yang lain ya. Ini 100. Ini 100. Enggak, 10 Bu. Oh 10. Ini aja Eppendorf 10. Coba. Oh tapi masih mau. Hanya bentuknya memang agak berbeda gitu dia. Tidak umum gitu.
Saya baru, karena tadi ada pertanyaan, baru mencoba model tips seperti ini, karena ini kebetulan dikasih bersamaan satu paket dengan, hanya karena tidak umum, saya jadi tidak pede juga menggunakan yang lain gitu ya. Ternyata dia masih mau dengan Evendok ya. Ini keluaran termo, oh ada masalah ternyata. Susah dilepaskan ya Pak. Ya, ini karena masih baru, mestinya tuh Pak, nggak bisa ya. Nggak bisa dilepas, tapi kalau dia pakai termo, masalah kompatibilitas seperti itu juga. Nah, ini pakai termo, pakai mereknya, nah, bisa dikeluarkan. Salah satunya seperti itu. Jadi kalau mau pesen micro pet tip, Bapak Ibu harus cek dulu apakah dia bisa kompatibel dengan berbagai brand micropipet yang lain. Karena kalau di institusi pendidikan seperti kami, kan pengadaan itu tidak selalu kami yang bisa beli alatnya. Jadi kami menyampaikan micropipet, spek seperti itu. Datangnya tiba-tiba Evendorf, datangnya kadang-kadang Thermoscientific. Jadi di lab kami punya banyak jenis yang memang speknya sudah kami harapkan, tapi tadi kompatibilitas dengan tip menjadi isu yang sangat penting. Jangan sampai begitu tipnya datang hanya bisa dipakai oleh satu jenis micropipet. Terima kasih banyak Pak Yudi ini tambahannya. Terima kasih juga Pak Rizky bertanya, jadi bisa dibahas. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah pukul 11, saya kayaknya harus masuk ke topik yang berikutnya. Jadi yang tadi disebutkan oleh Pak Fatur, saya melakukan pipetting. Apa itu pipetting? Jadi pipetting adalah proses mencampurkan larutan menggunakan pipet. Ya, contoh paling sederhana, ada yang disebut dengan loading dye. Loading dye adalah pewarna yang memudahkan kita untuk memasukkan larutan ke dalam gel agaros misalnya. Karena larutan biasanya bening, gel agarosnya juga bening. Kalau mata kita kurang awas, ini lubangnya yang mana, larutannya udah masuk atau belum, itu sulit dilihat. Loading dye juga punya fungsi untuk menambahkan bobot. Kalau untuk di DNA itu untuk Ya, bobot larutan supaya masuk ke dalam well, pemberat lah istilahnya ya. Jadi itu ada fungsi loading dye yang lain selain warna, agar DNA-nya itu bisa masuk ke dalam well. Well itu apa? Sumur dalam lubang di agar gel nanti akan ditunjukkan. Jadi cara yang paling sederhana yang disebut dengan pipetting itu, misalnya kita punya banyak sampel, kemudian kita taruh loading dye itu di permukaan yang tidak rekat. Ini bisa menggunakan plastik atau wrapping film itu. Ya, wrapping plastik atau parafilm. Ya, bisa juga parafilm. Yang pasti nggak nempel, gitu ya. Nah, kita punya larutan di situ, kemudian kita ambil, katakanlah ini saya nggak tahu tadi volumenya asal ngambil ya, 5 mikro atau lebih. Sementara larutan di dalam sini ada 65, jadi ini harus saya lebihkan dulu. Sebentar Bapak Ibu. Itu lubang well-nya hanya ukuran 10/5. Hai, ini cuman buat praktek doang. Nah, jadi kita bisa ambil larutan yang ceritanya mau di loading. Larutannya bening, kemudian yang dimaksud dengan pipetting adalah kita beri sini, tarik lagi, lepas, tarik lagi, lepas, tarik lagi, sehingga dia tercampur merata semuanya. Oke. Kembalikan ke asalnya. Itu yang disebut dengan pipetting. Kemudian sikap pada saat memegang microtube, lebih baik Bapak dan Ibu memegangnya pada posisi di leher tube dibandingkan di bawah. Ya, jadi biasakan memegangnya di leher tube, bukan di ujung. Mengapa? Karena beberapa sampel itu heat sensitif, peka terhadap suhu yang hangat atau panas, dan tangan kita memberikan panas. Jadi kalau seperti ini ada resiko kita merusak sampel. Atau ya yang lain lah. Jadi pokoknya biasakan saja pegang itu di sini. Ya itu yang tadi disebut dengan pipetting. Dan tadi tipsnya adalah kalau misalnya loading dye-nya 5 mikro, kemudian larutan yang mau dicampur 65, maka pada saat awal kita lebihkan.
Kan kalau 65 tambah 5 70. Ini saya set langsung 75. Kenapa? Supaya dia fleksibel. Yang pasti dia akan terambil semua. Oke, untuk pipetting ada yang mau dikonfirmasi? Sebetulnya kalau lihat sih, insya Allah gampang. Ngerjain nanti beda isunya. Memang perlu pelatihan. Perlu latihan. Ada yang mau sharing? Kalau tidak, kita akan masuk ke loading. Nah, ini bagiannya tolong Bapak yang buka, saya takut rusak. Agak roskil. Ini Bapak ngomong. Oh iya, apa masih kedengaran. Iya, baik. Ini kebetulan konsentrasi gelnya dibuat yang agak padat ya, 1,5%. Kadang kita menggunakan yang 6% mungkin ya Bu, 6% tergantung kebutuhan ya. Biasanya untuk yang genom nggak terlalu butuh yang padat-padat banget. Tapi kalau untuk hasil amplifikasi DNA kita butuh separasi yang bagus. Di lab hasil optimasinya 1,5% hasil optimasi kami. Untuk branded memang berpengaruh juga Bu. Kan setiap produk gel ada yang disebut string gel gitu ya. Kebetulan untuk produk yang biasa kami gunakan 1,5%. Jadi memang perlu optimasi. Setiap branded perlu optimasi karena ada yang namanya string gel di dalam spesifikasi dari gel tersebut. Jadi ngebukanya ini tidak terlalu khawatir. Kalau ya konsentrasinya rendah 0,8 misalnya. Ya itu agak ini bisa biar. Dan produk kembali lagi. Kalau produknya branded yang tidak terpercaya ini atau yang kadaluarsa expired ya kadang tidak terbentuk gel gitu ya. Kalau ini insya Allah tidak terlalu ini ngambilnya dalam kondisi vertikal ya ke atas. Mudah saja nanti praktikan ya salah satu ya. Tolong Pak. lepas. Ini sengaja saya yang besar dulu ke atas saja. Tolong diperhatikan ya ke atas. Tangan kita ada yang bertumpu ke chamber. Ada dua jari ibu jari dan ini telunjuk ngangkat ke atas. Yang lainnya atau jari tengah tertumpu ke chamber. Memang ini kebetulan harus disetting ya, foamnya harus disetting. Ada yang tidak terlalu susah gitu. Semua sudah sebutnya set apa Bu? Jadi dia itu chamber. Sisirnya menyabutnya pun nggak terlalu susah. Yang kalau yang ini ya perlu sedikit feel ya. Silakan siap praktikan. Mungkin mau ditunjukkan dulu ini yang dimaksud dengan well. Lubangnya kelihatan nggak? Nah ini yang dimaksud dengan well. Lubangnya dan itu tidak jelas kan karena dia transparan. Jadi kadang-kadang bisa diberikan tambahan dasar hitam. Itu well-nya. Tempat kita nanti loading sampel. Mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Silahkan praktikan yang mau uji nyali. Memang untuk nanti biar nanti saya coba dulu praktekkan. Tadi kan Bu Sinto pipetting sambil diangkat seperti itu karena memang harus menunjukkan ke kamera. Memperlihatkan ke kamera. Dalam prakteknya kita biasanya akan dibantu oleh rak, terus nanti ada teknik pipetting di mana kita ya tadi apalagi saya ya bisa tremor gitu ya, kita nggak bisa pipet dalam keadaan jadi ada dibantu nanti kita bagaimana untuk mengurai getaran. Saya pun sudah suka bergetar gitu ya. Tadi contoh getaran sudah oleh Mbak Mira juga. Karena kalau untuk gel, apalagi gelnya yang konsentrasinya rendah. Ya, konsentrasinya rendah. Upama kita tremor, airnya robek-robek gitu lubang itu ya. Silahkan. Oke, nanti dibuka dulu. Ya, kalau rusak nggak apa-apa. Ya, rusak nggak apa-apa. Nanti suruh buat lagi. Silahkan. Jadi tadi posisi tangan ini di sini satu tangan. Ya, oke, silahkan. Tarik ke atas, jangan miring-miring. Sip. Apakah udah benar, Bu? Iya, sudah. Alhamdulillah.
Baik, ini berapa mikro, Pak? Yang black, Yang di atas? paling kiri itu 10 mikro, Bu. Yang ini 5 mikro, yang tengah. Baik, 10 ya. Chambernya kita itu asapnya. Hai. Biasanya nanti di materi elektroforesis akan ada penjelasan lebih detail. Kita masukkan elektrolit ya sebagai buffer. Kita pakai buffer TAE sebagai elektrolit gitu. Karena berfungsi sebagai penghantar listrik. Dan nanti ada babnya juga di kuliah. Ya, ada babnya khusus. Jadi kita fokusnya tidak ke situ dulu. Seberapa banyak buffernya dan lain-lain nanti akan dibahas. Ya. Nah, bagaimana supaya ini Mas Anhari bisa kelihatan lubangnya? Mohon bantuan. Ya, mungkin ini yang tadi dimaksud, kalau boleh dilihat posisi kerjanya dulu, Mas Anhari sebelum ke lubangnya. Jadi yang tadi Pak Yudi bilang, tadi kan saya rata-rata diangkat benda-bendanya, tapi itu mungkin akan menyulitkan posisi kerja dan juga getaran tangan. Yang tadi disebut oleh Pak Yudi, bagaimana menstabilkan supaya tangannya nggak bergerak-bergerak. Nah itu siku bisa ditumpukan ke meja. Ya, siku ditumpukan ke meja, kemudian di depan kita ada sampel. Jadi ini posisi siku, di sini sampel, ini tangan memegang pipet, kemudian sampel bisa diambil dan dibuka dengan satu tangan. Ya, kemudian sampel diambil, 10 mikro. Nah, ini sudah ada sampelnya. Nah, sekarang kita memasukkan ke dalam well ini, mungkin kalau bisa dari atas. Itu well-nya, kita pilih salah satu, saya ambil yang paling ujung. Oke, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Saran saya, kalau viskositas larutan tidak terlalu tinggi, artinya konsentrasi larutan tidak terlalu tinggi, tidak perlu gunakan tekanan kedua. Kenapa? Karena tekanan kedua akan menyebabkan bubble. Dan kadang-kadang terjadi bubble itu mendorong sampel keluar well. Ibu, maaf suaranya nggak kedengaran dengan baik, Bu. Hah? Suaranya nggak kedengaran dengan baik, Bu. Suaranya nggak kedengaran dengan baik. Oh ya? Boleh diulang? Sekarang kedengaran nggak? Boleh diulang? Boleh respon apakah suara saya terdengar? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Mungkin di tempatnya Pak Divort yang nggak kedengeran ya. Yang lain jelas ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jelas, Bu. Baik, ya. Terima kasih konfirmasinya. Jadi mungkin saya ulang supaya Pak Divort bisa mendengar juga. Tadi sarannya untuk melepaskan larutan ke dalam well cukup gunakan tekanan pertama atau stop pertama.